warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya pastinya hanya di channel Saudagar Kapik Pemalang. Oke teman-teman, kali ini kita ada di sekitaran desa. Ini ada persawahan, ada, kita lihat itu, wah ini, saya kalau memandangi seperti ini yang saya bisa sebut ini hanya subhanallah teman-teman. Karena apa? Nanti kameramen saya ini akan memvideokan ya, memview atau mereview lokasi di tempat saya sekarang ini. Biasa tempat ini kita pakai buat ngarit ya teman-teman ya. Ini kalau yang lihat video ini nih, wah ini teman-teman bisa terhipnotis nih ya. Jadi para perantau itu pasti pengennya itu cepet-cepet balik ya guys ya. Wah, silakan Mas kameramen di review dulu untuk pemandangan desa kita ini yang masih tergolong asri ya, dan ekosistemnya masih terjaga. Oke, pada kesempatan kali ini untuk teman-teman semua, saya itu akan memberikan informasi atau kita sama-sama akan belajar tentang apa sih pakan silase atau fermentasi untuk ternak ya, terutama kambing di sini ya. Pakan silase atau fermentasi itu biasanya mulai dikenal oleh para peternak milenial ya teman-teman. Karena kalau peternak tradisional itu sistemnya itu masih seperti ngarit, dan di desa saya ini pun masih sangat banyak sekali yang belum mengenal apa sih pakan silase dan fermentasi itu tersendiri. Oke ya teman-teman, kita lanjut ya. Pakan silase atau fermentasi adalah pakan ternak yang diawetkan melalui proses fermentasi, teman-teman. Seperti itu. Jadi, pakan silase adalah pakan ternak yang diawetkan melalui proses fermentasi. Pakan ini dibuat dari tanaman hijauan seperti rumput, jagung, atau legum yang dikeringkan dan disimpan dalam kondisi tertutup tanpa udara ya, teman-teman. Saya itu pernah buat, dan prosesnya sangat mudah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa scroll juga di video kita sebelumnya, itu ada di situ cara pembuatan pakan silase ya, dan alhamdulillah itu berhasil teman-teman. Proses fermentasi dilakukan dengan bantuan bakteri asam laktat seperti Lactis acidi. Nah ini yang angel-angel selalu ketemu ya teman-teman kalau kita sambil belajar secara ilmiahnya ya. Dan Streptococcus yang hidup secara anaerob. Bakteri-bakteri ini mengkonsumsi zat gula yang terdapat pada bahan baku sehingga terjadi proses fermentasi. Jadi anaerob di sini yang dimaksud itu jadi tanpa oksigen ya teman-teman. Jadi harus benar-benar tertutup rapat. Tujuannya apa sih kita membuat pakan silase? Tujuannya pembuatan silase adalah untuk mengawetkan kandungan nutrisi dalam hijauan agar dapat digunakan pada masa depan. Silase dapat digunakan sebagai cadangan pakan ternak saat musim kemarau atau ketika pertumbuhan hijauan di alam mengalami keterlambatan ya. Jadi ringkasannya itu untuk pakan cadangan ya teman-teman ya. Manfaat untuk pakan fermentasi atau silase tersendiri ini mengandung bakteri yang menguraikan nutrisi dalam pakan sehingga hewan ternak dapat mencerna makanan dengan lebih mudah dan efektif. Seperti itu teman-teman. Selama ini sih kita pakai silase itu sangat efektif ya, tidak terjadi atau tidak ada kendala ya teman-teman, baik dari segi pertumbuhan dan lain sebagainya. Bahkan itu sangat membantu sekali ya bagi kami ya. Nanti kita akan bahas untuk beberapa keunggulan kita menggunakan pakan silase teman-teman. Dan yang selanjutnya, teman-teman juga harus perhatikan ya, bila mana teman-teman coba untuk menggunakan atau memakai cara membuat pakan silase ini, ada beberapa faktor juga yang memicu kegagalan ya teman-teman ya. Ini harus diperhatikan ya teman-teman. Kegagalan dalam pembuatan silase dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah
proses pembuatannya salah. Nah ini yang paling penting, yang paling sering terjadi adalah, dan kita pernah alami juga, terjadi kebocoran sehingga tidak tercapai kondisi anaerob ya. Jadi usahakan teman-teman itu dicek lagi ya, kalau pada saat sudah terisi penuh dipadatkan, teman-teman harus cek lagi kiranya masih ada celah atau terjadi kebocoran, itu dipastikan akan gagal teman-teman, karena ini sistemnya itu bakterinya anaerob ya, jadi harus benar-benar tertutup rapat dan benar-benar tidak ada oksigen di dalamnya, seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas tentang kelebihan ya teman-teman, kelebihan dari pembuatan pakan ternak silase ya, menggunakan cara silase atau fermentasi. Yang pertama itu menghemat waktu untuk mencari rumput, karena ini dapat disimpan dan bisa dibuat dengan jumlah yang banyak sehingga peternak tidak perlu setiap hari mencari rumput. Jadi teman-teman tuh nggak harus setiap hari ngarit ya, pastinya nggak perlu setiap hari, apalagi mengenal alam yang ekstrim sekarang ini. Kadang kita nggak bisa nentuin kapan panas kapan hujan, kadang di kemarau terjadi hujan, kadang di hujan ada kemarau ya, seperti itu teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman bisa tenang gitu, karena di sini penggunaan pakan silase ini lebih tepatnya ini untuk cadangan ya teman-teman ya. Atau ada juga mungkin yang teman-teman kayak saya pernah lihat di beberapa rekan, di video beberapa rekan-rekan saya yang sudah senior, itu full silase pun nggak masalah, yang penting jangan salah metodenya ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas beberapa keunggulannya dari menggunakan pakan silase ini. Yang pertama itu awet teman-teman. Silase dapat bertahan lama dan tidak memerlukan proses pengeringan. Mengandung asam organik. Asam organik dalam silase menjaga keseimbangan mikroorganisme di rumen kambing, di rumen sapi atau di rumen domba. Itu sangat bisa menjaga keseimbangan ya teman-teman ya. Kemudian meningkatkan nilai cerna. Proses fermentasi dalam pembuatan silase memecah selulosa dalam hijauan sehingga hewan ternak lebih mudah mencerna dan menyerap nutrisi. Seperti itu teman-teman. Kemudian mengandung vitamin. Beberapa mikroorganisme yang melakukan fermentasi menghasilkan vitamin seperti lactobacillus yang memproduksi asam folat dan vitamin B12. Ya angel ya. Bahan baku lokal. Silase dapat dibuat dari bahan baku lokal seperti limbah agroindustri. Berbau harum dan asam. Silase yang baik memiliki bau dan rasa yang asam ya teman-teman ya. Warnanya hijau kekuningan, coklat muda atau kekuningan. Silase yang baik memiliki warna hijau kekuningan, coklat muda atau kekuningan. Seperti itu ya, ciri-ciri silase yang kategorinya itu terbilang berhasil teman-teman. Kemudian tekstur rumputnya masih jelas ya. Silase yang baik memiliki tekstur rumput yang masih jelas dan lunak, tidak berjamur, berlendir atau mengumpal. Silase yang baik tidak berjamur, berlendir atau menggumpal. Seperti itu teman-teman. Jadi selama ini pengalaman kami menggunakan teknik atau metode pakan silase atau fermentasi itu sangat efektif teman-teman. Tapi nanti ya kita akan informasikan bagaimana sih caranya untuk bisa mentransisi ternak kambing kita dari yang sebelumnya menggunakan full hijauan ke menggunakan pakan silase. Ini nggak bisa langsung kagetan ya teman-teman, maksudnya nggak bisa langsung diganti langsung total gitu. Ini harus ada masa transisinya. Jadi nggak bisa setelah kita hijauan besoknya langsung kita ganti dengan pakan silase, itu nggak bisa ya. Itu saya nggak merekomendasikan berdasarkan pengalaman kami. Seperti itu teman-teman. Oke ya, seperti itu dulu aja dulu teman-teman semuanya. Next kita akan upload video lagi. Ini video seperti ini sebenarnya tujuannya saya sih untuk dokumentasi ya teman-teman, dan juga untuk memberikan sedikit informasi pada rekan-rekan semua. Kalau yang senior sih udah nggak usah lah, istilahnya nggak usah nonton, nggak masalah ya. Tapi ini ya untuk yang belum paham dan mau sama-sama belajar aja. Justru untuk para senior ini yang saya harapkan ini dukungan dan supportnya teman-teman ya. Seperti itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung selalu channel kami.
Salam ngarit.